Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai logik atau kondisi if dan else melalui platform MIT App Inventor. Nah, nantinya kita akan mengaplikasikan logic if dan else ini di dalam sebuah aplikasi sederhana atau program sederhana, yaitu program untuk mengecek kelulusan atau program konversi nilai dari nilai 1 sampai 100 menjadi nilai huruf A, B, C, dan seterusnya. Nah, komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat program tersebut adalah yang pertama text box. Ini text box yang nantinya kita akan jadikan untuk kolom input nilai yang akan dikonversi. Kemudian tombol yang fungsinya ketika nanti tombol ini diklik, maka konversinya akan berjalan. Kemudian ini label-label seperti keterangan, kemudian label seperti ini. Dan yang label titik-titik ini nanti kita akan eksekusi menjadi hasil konversi dari nilai, sehingga di sini kita menamakan dengan nama yang berbeda untuk memudahkan kita dalam proses pengkodean nanti di blocks. Nah, seperti ini teman-teman komponen yang kita butuhkan dalam aplikasi sederhana kita. Nah, setelah selesai kita membuat layout, kemudian atau membuat desain aplikasi, kemudian kita menuju ke blok untuk melakukan pengkodean program sederhana kita. Tapi sebelum itu kita akan mencoba untuk melihat seperti apa aplikasi atau tampilan aplikasi yang kita buat di dalam Android, di dalam HP kita. Nah, di sini sebenarnya MIT App Inventor ini sudah menyediakan emulator. Namun sayang emulator ini ketika saya pakai ini sering terjadi kendala, sehingga di sini saya menginstal sendiri emulator Android, yaitu LD Player. Kemudian saya untuk mengecek aplikasi ini saya menggunakan menu ini, AI Companion. Nah, di sini ketika kita sudah mengklik AI Companion, kita tinggal copy kodenya. Dan kita buka aplikasi MIT AI 2 Companion yang terinstall di emulator Android kita. Jika teman-teman tidak atau jika komputer teman-teman tidak kuat untuk menginstal emulator Android karena memang emulator ini sedikit agak berat, maka teman-teman bisa menggunakan HP teman-teman sendiri dan mendownload aplikasi MIT AI 2 Companion di Play Store. Nah, setelah selesai tinggal buka, kemudian kita pastekan kodenya di sini dan kita klik connect. Nah, ketika koneksinya berhasil, maka akan muncul loading seperti ini. Kita perkecil saja. Nah, ini koneksi kita sudah berhasil ke emulator. Ya, kurang lebih tampilan dari aplikasi sederhana kita seperti ini ketika diakses atau dibuka melalui HP kita. Nah, ini ketika kita klik tombol ini belum terjadi apa-apa, karena kita belum melakukan pengkodean. Nah, selanjutnya kita menuju ke menu blok untuk memberikan pengkodean. Nah, pertama kita harus memahami konsep aplikasi kita. Konsep aplikasi kita adalah seperti ini. Kita
masukkan nilai di sini, misalkan 80. Kemudian ketika kita klik tombol ini, cek, maka nilai ini akan dikonversi menjadi nilai huruf. Misalkan ini 80 sampai 100 itu A, 70 sampai 79 itu B, 60 sampai 69 itu C, 50 sampai 59 itu D, dan di bawah 50 itu E. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita klik, maka di sini harusnya berubah menjadi A. Nah, menjadi A. Kemudian karena A ini lebih tinggi dari C, standar kelulusannya adalah C, maka A otomatis lulus. Sehingga nanti keterangan di bawah ini adalah tulisan lulus. Seperti itu konsep aplikasi sederhana kita. Nah, untuk membuat aplikasi yang telah kita buat tadi seperti itu, kita membutuhkan sebuah logic. Companion has disconnected. Padahal tidak. Nah, kita lanjut, kita membutuhkan sebuah logic. Nah, itu pertama adalah karena program kita berjalan ketika tombol ini diklik, yang kita butuhkan adalah ini. When button 1 is click atau dot click. Nah, ini cara bacanya ketika tombol 1 itu diklik, maka ada eksekusi yang dilakukan. Nah, yang dieksekusi itu apa? Yang dieksekusi adalah nilai input yang kita masukkan. Sehingga text box ini kita nilai. Oh, kita tambahkan dulu logic if dan else-nya. If then else. Nah, ini. Nah, ketika nilai ini nilai.text, kita membutuhkan aritmatik. Di sini. Nah, ketika ketika nilai.text ini, nilai.text adalah nilai yang kita inputkan di sini, yang ketikan misalkan 80, 90, 100, itu namanya nilai.text. Nah, ketika nilai.text lebih dari atau sama dengan 80, kita butuhkan mat yang biasa, ini angka biasa konstanta 80. Nah, ini teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah konsep dari if itu. If itu membutuhkan suatu kondisi. Nah, kondisi ini ketika terpenuhi, maka akan dilakukan sebuah eksekusi. Jadi ketika nilai.text atau nilai yang diinputkan itu lebih dari atau sama dengan 80, then maka yang akan dieksekusi di program ini adalah hasil konversi titik-titik ini dan titik-titik ini. Maka berarti hasil itu menunjukkan ini. Hasil.text, set hasil.text, set hasil.text itu menjadi itu ubah hasil.text menjadi ini teks. Berarti A. Kita di sini masukkan A. Nah, paham sampai sini teman-teman? Jadi if itu membutuhkan kondisi. Dan kondisi itu ketika terpenuhi, maka akan menjalankan sebuah proses atau mengeksekusi sebuah proses. Apa prosesnya di sini? Yaitu mengeksekusi nilai yang diinputkan di sini menjadi ke huruf. Nah, ini kita cek 80. Sekarang
tidak putus ya koneksinya. Oh iya. Kita ulang cara koneksinya. Keluar. Sorry teman-teman, ada gangguan. Kita konekkan kembali MIT-nya, programnya. Nah, sudah. Kita lanjut. Nah, ketika 80 kita cek, maka di sini akan keluar nilai A. Kenapa? Nah, ketika kita 79, kita cek, ini sebenarnya nggak terjadi perubahan. Karena memang 79 ini belum kita kasih kondisi, tapi ini adalah masih belum hilang dari yang tadi. 80, ketika kita cek 80 menjadi A. Ini. Dan keterangan di sini, nah, A. Otomatis A. Nah, karena A ini lebih tinggi dari C, berarti lulus. Maka kita kasih keterangan lulus. Keterangan itu kita di sini. Label ini kemudian akan kita ubah teksnya dari titik-titik menjadi keterangan lulus. Set keterangan .text to, kita copy ini saja biar cepat, to lulus. Kita triple S dan kasih tanda seru biar seru. Nah, kemudian kita coba cek ulang, lulus, keterangannya lulus. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi if itu ada kondisi, sekali lagi, if itu ada kondisi, yang kondisi itu ketika terpenuhi maka akan melakukan eksekusi. Ada yang dieksekusi. Nah, karena di sini lebih dari 80 itu nilainya A, dan tadi keterangan kita 70 sampai 79 itu B, kondisi yang kita butuhkan itu lebih dari 1. Berarti kita tambahkan else if di sini. Caranya adalah klik tombol ini, biru ini, kemudian kita klik else if ini, dan masukkan di sini. Oke. Nah, else if, kondisi selanjutnya, ketika kita copy saja biar cepat, ketika nilai .text ini lebih dari atau sama dengan 70, berarti lebih dari 70, tetapi kurang dari 80 karena 80-nya itu termasuk A, maka akan ada eksekusi. Eksekusinya apa? Eksekusinya adalah hasil konversi ini nilainya menjadi B. Jadi B. Ini kok tidak langsung refresh ya ini? Biasanya langsung refresh. Kita coba refresh connection. Refresh companion screen. Nah, biar terlihat perbedaannya nanti. Nah, kita set nilai B. Nah, karena B itu lebih tinggi dari C, maka B itu juga diberikan keterangan lulus. Kita berikan di sini. Set keterangan .text to lulus. Nah, kita coba perbedaannya teman-teman. Ketika kita mengetikkan 60 di sini, tidak terjadi apa-apa karena memang kondisi 60 belum kita tambahkan di sini. Nah, sedangkan ketika kita masukkan nilai 70 di sini, hasilnya adalah hasil konversinya 70 itu adalah B, benar karena range B itu 70 sampai 79, dan kemudian karena B ini lebih tinggi dari C karena syarat kelulusannya C dan keterangannya adalah lulus dengan tanda seru banyak biar seru. Seperti itu teman-teman. Nah, oleh karena itu kita tinggal menambahkan kondisi untuk yang 60. Kita tambahkan lagi else if di sini. Else if.
else if, kita kopas. Nah, di sini 60. Jika lebih dari 60, maka set hasil .text ini menjadi C. Menjadi C, dan kemudian karena C itu syarat kelulusan, tetap lulus, kita kasih keterangan di sini lulus. Nah, seperti itu kita coba lagi, kita reset lagi companion screen-nya. Biar terlihat perbedaannya. Ini, ketika kita memasukkan nilai 50 di sini, tidak terjadi apa-apa karena memang kita belum menambahkan kondisi 50. Nah, ketika kita masukkan 60 di sini, akan muncul C. 69 juga C. 68 juga C. Dan ketika 70, maka akan berubah menjadi B. Seperti itu, teman-teman. Nah, 60 sudah, 60C tetap lulus, dan kita butuh kondisi untuk yang 50. Berarti kita menambahkan else if lagi dengan cara yang sama. Kita taruh di sini, maka otomatis akan nambah. Kemudian kita tambahkan kondisi. Kita kopas di sini, nilai.text lebih dari 50. Lebih dari 50. Dan eksekusinya adalah titik-titiknya berubah. Titik-titiknya berubah menjadi D. Dan kemudian karena D ini di bawah C dan tidak memenuhi standar kelulusan, maka kita ganti keterangan di sini menjadi tidak lulus. Tidak lulus. Nah, begitupun juga sama. Ketika yang ini kan di atas 50 dan tadi ketika di bawah 50 itu nilainya E, berarti kita tinggal else saja. Ketika kita sudah else, kita tidak perlu menambahkan kondisi seperti ini. Karena else merupakan sisa dari kondisi yang tidak terpenuhi. Jadi kita tidak perlu menambahkan secara rinci kondisi seperti ini. Anggap saja adalah if ini kondisi pertama, kondisi utama. Ketika ini terpenuhi, ya maka ini tidak dieksekusi, hanya ini saja yang dieksekusi. Tapi kalau ini tidak dieksekusi, kalau ini sudah kalau ini tidak terpenuhi, maka akan diturunkan ke yang kedua. Jika ini terpenuhi, maka ya ini dieksekusi. Tapi ketika ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, ini tidak terpenuhi, maka else, yaitu kondisi terakhir ketika semua kondisi yang kita masukkan tidak terpenuhi. Jadi keterangannya tidak lulus, dan kita juga kasih keterangan di sini. Hasilnya adalah E. Nah, kita coba cek ketika astagfirullahaladzim. Cancel. Nah, ketika kita klik di sini, nilai 1 otomatis akan mendapat nilai E. Karena 1 di bawah 50. 30 juga E. 49 juga E. Dan ketika 50 berubah menjadi D dan tidak lulus karena nilainya di bawah C. Nah, 60 C lulus. Seperti itu, kiranya seperti itu contoh dari logika if dan else. Jadi kita harus fokus pada ini, logika yang pertama. Karena kalau ketika ini terpenuhi, maka ke bawahnya itu bisa jadi tidak dianggap. Misalkan kita ganti ini menjadi
lebih dari 80. Maksudnya teks lebih dari kurang dari atau sama dengan 100. Kurang dari atau sama dengan 100 itu 100 ke bawah. Kemudian kita tambahkan logik di sini untuk pembatas kurang dari 80. Harusnya ketika ini nilai .teks ini kurang dari atau sama dengan ini 79 ya. Karena 70 sampai 79 itu B. Nah, harusnya ketika ini 79 ini di sini masukkan 79 ini harusnya B. Tapi ketika susunan kodenya seperti ini, ketika kita masukkan 79 tetap A. Ketika kita masukkan 50 tetap A. Karena apa? Karena kondisi if yang utama ini terpenuhi. Ini yang diutamakan. Yaitu if-nya itu yang diutamakan. Jadi kita menggunakan seperti ini saja. 80 lebih dari 80. Ininya lebih dari 70. Nah, seperti ini. Kita coba lagi. 1 E 80 A 70 B. Nah, sekiranya seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan dan saya praktekkan. Semoga teman-teman di sana paham semua ya. Apabila teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa menambahkan pengetahuan bagi kita semua dan bisa menjadi pahala jariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.